Shalom Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan yang diberkati olehnya. Dan tentu pada saat ini saya sampaikan kepada kita selamat Sabat. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya meskipun kita beribadah di rumah pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di sepanjang kita beribadah di rumah, pasti ada pengalaman yang istimewa yang kita miliki. Khususnya buat saya bersama keluarga. Kami semakin dekat satu dengan yang lain. Dan kami juga dapat belajar firman Tuhan bersama-sama, berbagi satu dengan yang lain. Yang tentu akan membawa kemajuan ataupun membawa iman dan kerohanian kami lebih baik kepada Tuhan. Saya berharap juga seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya juga ingin sampaikan kepada kita, walaupun tadinya kita rencanakan hanya 2 Sabat, ya kita berada di rumah, tetapi melalui anjuran pemerintah lagi, kemudian anjuran dari pimpinan kita lagi, ya maka dianjurkan supaya kita lanjutkan beribadah lagi di rumah untuk beberapa Sabat lagi, direncanakan oleh pemerintah sampai tanggal 19 April yang akan datang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya rindu agar meskipun kita berada di rumah, mari kita maknai kehidupan kita di rumah bersama keluarga. Mari kita maknai hubungan kita dengan Tuhan lebih mantap lagi. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya juga berdoa agar kiranya umat-umat Tuhan seluruhnya di Jemaat Ciracas dilindungi oleh Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini tidak ada satupun anggota kita yang terinfeksi COVID-19. Puji Tuhan, ini yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam situasi seperti saat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pada waktu badai COVID-19 ini terjadi, ya saya melihat banyak umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, justru iman mereka dikuatkan, iman mereka dipertambahkan. Tapi tidak sedikit juga ada banyak umat-umat Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang imannya terpuruk. Ya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya ingin membawakan sebuah pengalaman pada pada hari Senin, tanggal 30 yang lalu, kebetulan saya melawat di satu rumah sakit pada waktu malam hari, tepatnya sekitar jam 7. Oleh karena ada saudara ataupun umat Tuhan yang dirawat di rumah sakit oleh karena stroke ringan. Ya, dia masuk ke rumah sakit dan kemudian pada waktu saya lawat di Pulau Mas, nama rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Columbia. Dan kebetulan yang dokter yang menangani pasien ini adalah seorang anak putri Tuhan, dokter, ya, anak anggota kita. Dan setelah saya ada dia bersama-sama dengan pasien, ketika saya lihat ini dokter di kantornya, saya datang ke situ untuk berbincang dengan dia tentang penyakit ibu ini. Sementara saya berbincang, tiba-tiba ada seorang menelepon saya, dan itu adalah seorang pendeta. Dan kemudian dia telepon saya, dia katakan, "Pendeta, selamat malam." Saya katakan, "Selamat malam. Kamu lagi di mana sekarang?" Saya katakan, "Sedang di rumah sakit." "Loh, kok kamu berani ya melawat ke rumah sakit? Tidak takut penyebaran COVID-19? Saya katakan, "Semua sudah diatur dengan baik," saya bilang. Lalu kemudian, "Bagaimana dengan keadaan keluarga?" "Semua sehat dengan pertolongan Tuhan," saya katakan kepadanya. Lalu kemudian, tidak lama kemudian dia sampaikan kepada saya stres beberapa hari ini, dia katakan. Saya katakan, "Kenapa pendeta stres?" Dia katakan, "Karena saya teringat selalu dengan angkatan saya, Pendeta Binar Silalahi, yang secara tiba-tiba meninggal dunia. Saya sangat sedih ketika saya lihat dihantarkan jenazahnya ke pekuburan. Tidak ada seorang pun pendeta yang bisa mengikuti. Oleh karena apa? Oleh karena disinyalir dia COVID-19. Lalu kemudian dia katakan, dan saya juga merasa sedih. Kenapalah pendeta ini harus meninggal seperti itu caranya.
Padahal dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia dalam pelayanannya. Lalu kemudian dia juga adalah angkatan saya. Dan beberapa hari yang lalu saya, sebelum dia meninggal, saya bertemu dan juga bersalaman dengan dia. Lalu kemudian saya juga jadi stres, dia katakan. Lalu saya katakan kepada dia, jangan stres, saya bilang. Kalau kau stres, ya penyakit itu akan cepat datang. Dan tidak lama kemudian saya sampaikan pengalaman saya kepada dia ketika menghadapi akan COVID-19 ini. Situasi yang ada sekarang ini. Lalu kemudian dia cerita, tapi sebenarnya sekarang saya sudah mulai tenang. Tahu pendeta kenapa saya tenang? Kemarin pagi, begitu saya tidak bisa tidur satu malam, memikirkan itu, dan saya kemudian keluar ke alam terbuka. Pada waktu saya keluar dari alam terbuka, saya tinggalkan rumah, lalu saya lihat ada satu keluarga pemulung sedang lewat. Dan kemudian saya lihat pemulung ini, bapak ini mendorong gerobaknya. Dan kemudian di gerobaknya ada beberapa anaknya yang dia dorong. Dan kemudian di belakangnya istrinya menggendong anaknya. Saya lihat mereka berjalan dan mereka tertawa bersama-sama. Saya lihat mereka itu begitu bahagia. Lalu saya lihat diri saya. Kenapa mereka Tuhan? Mereka kurang diberkati. Tapi mereka bisa tertawa. Mereka bisa bahagia di tengah-tengah penyebaran COVID-19 saat ini. Kenapa saya Tuhan yang diberkati begitu banyak, begitu melimpah, tapi saya stres. Pada saat itu saya mulai mengalihkan pandangan saya kepada berkat Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Saat itu juga saya bangkit. Saya katakan saya tidak boleh stres, saya harus berbahagia. Dan saat itu juga saya membawa hidup saya kepada Tuhan sehingga saya dapat tenang pada saat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika datang ya badai COVID-19, ya begitu banyak orang yang ketakutan. Begitu banyak orang yang khawatir akan hal itu. Padahal dia belum tentu ya mengetahui apa yang terjadi kepadanya di waktu yang akan datang. Itulah sebabnya saya ulangi kembali, penyebaran COVID-19 tidak perlu kita takuti. Tapi jangan juga kita ogah-ogahan. Jangan ugal-ugalan. Jangan anggap sepele. Tapi kita harus sikapi dengan hal yang positif. Tentunya ketika kita menghadapi badai-badai seperti ini, disinilah kita diuji iman kita. Disinilah kelihatan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya merasa terpanggil untuk membawakan firman Tuhan. Saya ingin membawa saudara kepada satu badai yang pernah terjadi, krisis badai yang pernah terjadi di Danau Galilea, di mana pada saat itu murid-murid, yaitu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di dalam pelayaran itu. Oleh karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat badai itu dan situasinya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Boleh kita buka bersama-sama Alkitab kita? Kita bisa belajar nanti ya tentang badai yang dihadapi oleh murid-murid ini, sehingga itu akan menjadi pelajaran penting buat kita untuk mengadakan perjalanan ke depan. Ya, karena badai-badai yang lain akan datang lagi menerpa kita. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Baik, saya akan membacakan. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kemudian di ayat yang ke-24 dia katakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Kemudian di ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kemudian di ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya,
orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita coba lihat sejenak latar belakang dari perikop ini, bahwa peristiwa ini terjadi lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Ada satu peristiwa terjadi secara tiba-tiba dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Sebagaimana juga ada ditulis peristiwa ini dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 dan 25. Saudaraku, ketika Yesus selesai menyampaikan perumpamaannya yang menjelaskan kepada orang banyak tentang kerajaan surga dan caranya didirikan di tepi Danau Galilea, sepanjang hari Yesus mengajar dan menyembuhkan. Ketika petang sudah tiba, orang banyak masih terus berdesak-desakan datang kepadanya untuk mendengarkan dia. Tentu saudaraku sekalian, oleh karena Yesus itu juga adalah manusia sepenuhnya, ia sangat letih karena sepanjang hari ia melayani orang banyak itu. Itulah sebabnya Yesus memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi guna agar dia dapat bersama dengan murid-muridnya beristirahat. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Lukas pasal 8 ayatnya di ayat yang ke-22 sampai 23. Yesus katakan seperti ini. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, Alkitab sesungguhnya tidak pernah memberikan satu janji ataupun menjanjikan kalau kita hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus, kalau kita beribadah kepada Yesus, melayani bersama dengan Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami badai di dalam kehidupan kita. Itu tidak pernah. Tetapi yang Yesus janjikan adalah ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kalaupun ada berbagai badai-badai topan yang menghantam kehidupan kita, Yesus berjanji Dia akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, murid-murid Yesus, sebenarnya ketika berjalan bersama dengan Yesus dalam pelayaran itu, sebenarnya itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Apalagi murid-murid ini semua, coba bayangkan, murid-murid ini semua sebenarnya tadinya punya pengalaman yang luar biasa. Mereka adalah nelayan-nelayan kawakan yang telah bertahun-tahun sebelum menjadi murid Yesus. Biasa mereka mengadakan pelayaran untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Tetapi saudaraku sekalian, yang lain sangat aneh terjadi. Ketika perahu mereka bertolak ke tengah danau, memang pada saat itu tidak ada tanda-tanda akan datang badai. Karena cuaca sangatlah menyenangkan. Tetapi tiba-tiba badai dahsyat mengamuk. Dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mengemudikan perahu supaya tidak tenggelam. Lalu saudara-saudara sekalian, dengan kemampuan dan pengalaman selama bertahun-tahun sebagai nelayan, mereka mencoba mengatasi taufan itu. Akan tetapi semakin mereka berusaha, air bertambah banyak masuk ke dalam perahu dan hampir menenggelamkan mereka. Dan nyawa murid-murid terancam kebinasaan pada saat itu. Lalu saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi ketakutan, kekhawatiran yang mereka hadapi, kemudian mereka datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saya membaca perikop ini, minimal ada 3 faktor penting yang membuat mereka ketika berlayar bersama dengan murid-murid, ketika murid-murid berlayar bersama dengan guru mereka Yesus Kristus, mereka ketakutan. Ada 3 faktor yang saya coba dapatkan ataupun saya dapatkan setelah membaca perikop ini. Faktor yang pertama adalah
Di ayat yang ke-25, mereka takut karena mereka berfokus kepada krisis. Mereka berfokus kepada badai taupan yang menerpa perjalanan hidup mereka. Itulah yang membuat mereka ketakutan. Lalu yang kedua adalah yang saya dapatkan di ayat yang ke-26, ya. Kenapa mereka takut ketika badai itu menerpa mereka padahal mereka bersama dengan Yesus? Karena mereka kurang iman. Di ayat yang ke-26 dia katakan, di manakah kepercayaan? Lalu faktor yang ketiga yang saya dapatkan, kenapa murid-murid takut ketika mereka mengadakan pelayanan bersama dengan Yesus? Yang ketiga, mereka tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita lihat akan hal ini. Faktor yang pertama, kenapa mereka takut tadi? Karena mereka berfokus kepada masalah. Kalau kita coba bandingkan dengan ayat yang ke-24 dalam Lukas pasal yang ke-8. Disebutkan di sini, mereka berusaha terus dengan kemampuan yang ada, tetapi usaha mereka sia-sia untuk menyelamatkan diri. Lalu kemudian disebutkan, akan tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, mereka berpaling kepada Yesus dan berteriak, "Guru, kita binasa." Ya. Coba simak kata-kata teriakan muridnya. Ketika badai datang menerpa mereka, dia katakan, "Kita binasa." Saudaraku, mereka mengikutkan Yesus binasa. Pencipta alam semesta dan penebus dunia ini disebutkan binasa. Apa yang membuat mereka mengatakan perkataan ini? Jawabnya tidak lain adalah karena mereka berfokus kepada badai. Mereka berfokus kepada krisis yang sedang terjadi. Bukan kepada pribadi yang mampu menenangkan badai itu, yaitu Kristus. Mari kita baca bersama-sama dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-24. Disebutkan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk ini. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, badai yang dahsyat itu ditenangkan oleh Yesus seketika dan menjadi teduh, dan mereka pun dapat melanjutkan perjalanan mereka. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, seringkali umat-umat Tuhan saat sekarang ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika badai taupan kehidupan datang secara tiba-tiba melalui badai masalah, itu boleh badai masalah pekerjaan, boleh badai masalah rumah tangga, boleh badai kematian, atau badai virus corona. Kita mengalami kegagalan karena tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lupa bahwa ada Yesus yang sedang bersama mereka di bahtera ataupun di kapal itu, yang siap untuk menolong mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesungguhnya sesulit apapun situasi di atas danau Galilea saat itu, Yesus tetap tenang. Walaupun taupan hampir menenggelamkan perahu murid-murid. Karena ada Yesus Kristus yang lebih besar daripada badai tersebut. Itulah yang seharusnya yang selalu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lewati dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pelajaran penting yang bisa kita tarik dari perikop ini adalah, jika kita ingin menang dalam menghadapi badai-badai kehidupan yang boleh saja menerpa kita, rahasianya adalah pandanglah selalu kepada Kristus, bukan kepada krisis. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu memandang kepada krisis, biasanya kehidupannya
cenderung pesimis. Kenapa? Oleh karena dia menjalani kehidupan ini, dia gunakan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Pasti akan gagal. Tetapi ingat, orang yang selalu memandang kepada Kristus di dalam kehidupannya, meskipun ada masalah yang datang, orang itu akan cenderung optimis. Kenapa? Karena dia tahu Allah bersama dengan dia. Allah lebih besar daripada permasalahan ataupun badai itu yang dapat menolong dia yang melewati semuanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berseru meminta tolong pada saat badai menerpa kehidupan kita, saya mau katakan kepada kita, Allah kita yang maha kuasa, yang maha baik itu akan senantiasa bersedia datang segera menolong kita. Sebagaimana murid-murid, kalau kita baca dalam perikop ini, begitu mereka berseru kepada Yesus Kristus, minta tolong, pada saat itu juga Yesus bangun dan kemudian menolong menghardik angin itu sehingga mereka dapat menang di dalam melewatinya. Saudaraku, saya ingin membacakan satu kutipan dari tulisan Ellen White yang berhubungan dengan ini, bahwa ketika hamba-hambanya, umat-umatnya pada waktu diterpa badai datang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan apa? Akan menolong. Saya akan bacakan di buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 360. Dia katakan seperti ini. Belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru-seru dilalaikan. Kemudian dia katakan, Kristus boleh saja sibuk dengan begitu banyak pekerjaan di dunia ciptaannya ini. Namun pada saat Anda dan saya berteriak minta tolong, dia tidak pernah menutup telinganya. Yang mau saya garis bawahi di sini, belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru-seru kepadanya meminta pertolongan yang diabaikan olehnya. Dia akan dengarkan. Ini hal yang perlu kita catat, renungkan, dan imani dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang membuat murid-murid itu takut, tidak lain ya karena mereka berfokus kepada krisis badai, bukan kepada Kristus sebagai penolong yang lebih besar daripada badai yang dihadapi. Lalu yang kedua tadi, yang membuat murid-murid itu ketakutan saat badai menerpa mereka, walaupun mereka berlayar bersama dengan Yesus, adalah karena kurang iman. Kita baca di Matius 8 ayat yang ke-26 disebutkan apa? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya garis bawahi kembali. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kalau dalam Lukas pasal 8 ayat 25 memberikan kalimat yang lain. Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya iman seseorang sebenarnya terlihat ketika datang badai dalam kehidupan mereka. Kalau semua berjalan dengan baik, kita tidak bisa melihat mana umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tapi ketika badai datang, disitulah terlihat kualitas daripada iman kita kepada Tuhan. Iman kita sesungguhnya menentukan reaksi kita ketika datang badai menerpa kehidupan kita. Ya. Iman kita menentukan kemenangan menghadapi setiap bentuk badai yang menerpa kita. Saat ini ketika badai penyebaran COVID-19 datang mengancam kehidupan kita, bagaimana reaksi kita? Jika kita kurang iman, itu akan menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh murid-murid. Jika tidak bisa kita atasi, yang terjadi adalah datanglah kematian dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada waktu khotbah saya yang lalu, pertama sekali saya khotbah pada waktu kita ibadah di rumah. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya penyebaran COVID-19 ini adalah bagian daripada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi Yesus pernah menyebutkan, ada juga ketika dilaksanakan tanda-tanda ini, ya ada yang ketakutan.
Disebutkan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebutkan ada juga umat-umat Tuhan pada akhirnya ketakutan. Ya, yang luar biasa, bisa juga mereka akan mengalami kematian. Kalau mereka tidak beralih untuk memandang kepada Yesus. Bahwa semuanya itu di dalam kontrolnya. Baik. Pada saat ini, saya ingin masuk kepada bagian yang ketiga. Kalau pertama tadi yang membuat mereka takut, karena mereka berfokus kepada krisis, bukan kepada Kristus. Yang kedua, mereka kurang iman. Ya. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan adalah mereka tidak mengenal Yesus lebih baik. Tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita coba membaca ayatnya, itu ada dituliskan prinsip itu di ayat yang ke-27 dalam Matius pasal yang ke-8. Dia katakan apa? Dan heranlah ketika Tuhan, artinya hardik angin, topan dan badai itu, dan danau itu, dan kemudian danau itu apa? Hening seketika. Ya, teduh sekali. Lalu apa reaksi murid-murid? Di ayat yang ke-27. Disinilah yang saya ambil prinsipnya dari kalimat ini, yang saya katakan kenapa mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, saya garis bawahi di sini, ya, kata orang apakah dia ini, artinya Yesus, ya, sehingga danau, ya, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berarti mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Ya. Kalau di ayat yang ke-25 dalam Lukas pasal 8 dia katakan, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, saya melihat meskipun murid-muridnya sudah selalu bersama-sama dengan mereka dalam berbagai pelayanan, tapi mereka tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, ini bisa juga menjadi pengalaman kita. Boleh saja kita mungkin bergereja, ya, setiap Sabat, Vesper, Rabu malam, ya, dan bisa saja kita melayani dengan penuh semangat. Tetapi sama seperti murid-murid ini, sesungguhnya kita tidak mengenal Yesus Kristus siapa. Saudaraku sekalian, coba perhatikan. Tahu dan kenal itu beda artinya. Ya. Orang yang tahu tentu belum tentu mengenal. Tapi ingat, ya, orang yang mengenal sudah tentu dia tahu. Jadi kata mengenal ini lebih dalam pengertiannya. Ya, boleh saja orang mengetahui di Konferensi DKI ini siapa Pendeta Siombing. Saya tahu Pendeta Siombing, tapi belum tentu mereka mengenal saya siapa sesungguhnya. Demikianlah murid-murid. Murid-murid itu juga hanya tahu Yesus itu, ya, siapa, tetapi mereka tidak mengenal, ya, lebih baik. Ya. Tahu itu bisa diartikan hanya mengenal kulit-kulitnya saja, sekedar. Tetapi kalau mengenal, dia tahu orang itu luar dan dalam. Itulah sebabnya mengenal Allah digambarkan oleh Alkitab adalah sebagaimana hubungan suami dan istri. Tahu luar dan dalam. Dan pengenalan seperti inilah sebenarnya yang ingin apa? Yang ingin Tuhan supaya kita miliki saat ini. Ya, mengenal dia sebagaimana kita dengan suami ataupun istri kita. Itulah sebabnya dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam-imamku. Jadi buku Hosea katakan berbahaya. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal aku. Jadi dari buku Hosea ini, ya, bisa kita tarik satu kesimpulan. Karena dia katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Berarti mengenal Allah sama dengan hidup kekal. Tapi tidak mengenal Allah, hidup bebal ataupun mati kekal. Jadi betapa pentingnya pengenalan kepada Tuhan ini
menjadi milik kita. Itulah sebabnya pertanyaan yang perlu kita jawab saat ini adalah, bagaimana caranya agar kita mengenal Tuhan lebih baik? Mengenal Tuhan seperti yang dikatakan tadi, seperti suami dan istri, tahu luar dan dalam, sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Ya. Tentu kalau kita mau ingin mengenal Tuhan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Dia setiap hari. Lewat apa? Lewat doa. Kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan lewat doa kita. Mengambil waktu yang terbaik secara pribadi untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Berdoa itu adalah saya berbicara kepada Allah, ya. Tapi tidak cukup hanya kita berbicara kepada Allah, ya. Dan kemudian kita juga harus ambil waktu untuk mendengar Dia berbicara kepada kita, ya. Mendengar Dia berbicara kepada kita itu bisa kita lakukan ketika kita mengambil waktu yang terbaik membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau berdoa itu adalah saya berbicara kepada Allah, membangun hubungan dengan saya berbicara kepada Allah. Tetapi ketika saya menyediakan waktu untuk belajar Alkitab, membaca firman Tuhan, saya sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi dua-dua ini harus jalan. Jangan juga kita terus bicara, tapi kita tidak pernah mendengarkan siapa yang kita bicarakan, dengan siapa kita berbicara. Lalu yang ketiga, disinilah waktunya yang terbaik saat ini, baik secara pribadi dan juga bersama anggota keluarga, ya, untuk melakukan WPA. Terima kasih banyak. Oleh karena kita telah membuat program KID, yaitu pemuritan, di mana saya sebagai orang tua harus yang pertama menjadi murid Yesus, supaya saya dapat mengajak anggota keluarga saya untuk memuridkan mereka menjadi murid Yesus. Jadi lewat WPA ataupun waktu pribadi bersama Allah. Terima kasih kepada ketua-ketua Pak Bunawi yang telah membuat selalu di hari Sabat itu ada WPA buat kita, di mana kita bisa membaca Alkitab, ya, sendiri dengan tuntunan Roh Kudus, dan kemudian nanti kita akan berbagi bersama dengan anggota keluarga. Pengalaman apa yang kita dapatkan ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan lewat waktu pribadi dengan Allah membaca Alkitab. Lalu yang ketiga adalah apa yang bisa lagi kita lakukan? Ini sangat vital untuk membangun hubungan kita dengan Allah supaya intim. Kita harus mengambil waktu selalu untuk berbakti, ya, berbakti. Berbakti ini disinilah dua-dua berbicara. Kalau doa tadi saya berbicara kepada Allah, ketika saya membaca firman Allah berbicara kepada saya, ketika tiba di ibadah keluarga di gereja, ya, dua-dua berbicara. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Dan yang keempat, yang perlu kita lakukan saat ini, yang semakin kita harus sungguh-sungguh lakukan adalah bersaksi. Bersaksi itu adalah berbicara tentang Allah, berbicara, ya, tentang Allah kepada orang lain. Itulah namanya bersaksi. Ini adalah komponen untuk kita hidupkan agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, agar kita dapat melewati semua tantangan-tantangan, masa-masa kesukaran, penggenapan-penggenapan daripada tanda-tanda ini, ya, yang tentu berada di depan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pada kesempatan ini, ya, saya akan tiba kepada mengajak saudara-saudara untuk menyimpulkan firman yang saya bawakan tentang krisis di Galilea, ya, di Danau Galilea, ya. Yang pertama adalah dalam menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, badai-badai pasti akan datang menerpa perjalanan hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid di Danau Galilea, meskipun mereka berlayar bersama-sama dengan Yesus. Yang mau saya katakan di sini, ketika datang badai, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Badai itu memang dahsyat, mengerikan, dan datang dengan tiba-tiba hampir menenggelamkan perahu kehidupan umat-umat Tuhan. Akan tetapi, sebesar apapun badai itu,
Yesus Kristus jauh lebih besar daripada badai atau tofan itu. Ingat saudaraku sekalian, badai yang datang tidak akan selamanya. Badai pasti berlalu. Yang kedua, ada 3 hal penting yang membuat mereka takut ketika menghadapi badai di Danau Galilea meskipun bersama dengan Kristus. Yang pertama, oleh karena mereka berfokus kepada krisis yang seharusnya harus berfokus kepada Kristus. Lalu yang kedua, mereka kurang iman. Sampai Yesus katakan, di manakah kepercayaanmu? Ingat, ketika badai datang, disitulah ujian iman kita ya ditunjukkan. Lalu yang ketiga, mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik. Itulah yang membuat mereka takut ketika menghadapi badai yang terjadi di Danau Galilea. Saudaraku sekalian, ketika badai dalam bentuk apapun menerpa kehidupan kita, ya, datanglah kepada Yesus. Mintalah pertolongannya, sebab Dia adalah Allah yang sanggup mengatasi segala bentuk persoalan hidup yang menerpa kita. Ketika badai datang, berfokuslah kepada Kristus, bukan kepada krisis. Ada janji Tuhan yang mau saya bacakan di sini. Ketika datang badai kepada kita, Yesaya 41 ayat 13 disebutkan apa? Firman Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, ya, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, itu sebabnya dengarkanlah undangan ini. Inilah undangan Yesus kepada kita. Meskipun kita menghadapi badai-badai apapun dalam hidup kita. Yesus katakan apa dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat yang sampai ayat yang ke-30. Dia katakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Perlu kita imani. Di akhir khotbah ini, saya akan membacakan satu kutipan untuk menolong kita melihat kalaupun datang badai, kita harus berfokus kepada Kristus. Karena badai itu, ataupun Yesus, lebih besar dari badai itu. Dan Dia mengasihi kita, dan Dia akan selalu menolong kita ketika kita datang kepadanya. Saya akan bacakan dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 361. Kerinduan Segala Zaman, halaman 361. Berkata seperti ini. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar, serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kemudian lebih jauh dikatakan kutipan ini, kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Kristus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan menatap dengan sia-sia. Walaupun Ia datang sedih menegur kita karena kurang percaya dan karena ketergantungan kita terhadap diri sendiri. Kemudian Dia katakan seperti ini. Ia, Yesus, tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan. Di darat, di lautan, jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Mudah-mudahan biarlah firman ini akan memberikan bekal kekuatan kepada kita. Meskipun badai-badai yang lain menyusul menerpa kehidupan kita. Tapi mari kita pandang kepada Kristus, bukan kepada krisis. Sehingga Tuhan
akan menolong kita dan memberikan kemenangan sehingga kita dapat tiba di rumah di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Allah, oleh karena pekabaran dari firman-Mu yang begitu baik kepada kami saat ini. Di Sabat yang kudus ini, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui krisis badai yang terjadi di Danau Galilea, yang dialami oleh murid-murid ketika mereka berlayar bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat poin-poin penting dari pengalaman ini. Kami melihat murid-murid ketika diterpa badai dan topan yang keras yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Pada saat itu ya Tuhan, mereka membangunkan Yesus. Kemudian Yesus bangun menghardik angin itu, taufan itu, danau itu teduh seketika, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Ya Allah, kehidupan kami tidak jauh dari murid-murid ini. Ketika badai datang, sering juga kami ketakutan ya Bapa. Murid-murid takut oleh karena 3 hal. Mereka takut karena berfokus kepada krisis badai, bukan kepada Kristus. Mereka juga ya Tuhan kurang iman. Mereka tidak mempercayai Engkau dengan baik. Dan mereka juga Tuhan takut karena tidak mengenal Engkau lebih baik. Meskipun Yesus bersama-sama di dalam perjalanan pelayaran mereka. Tuhan, kami diingatkan saat ini melalui badai-badai yang datang menerpa, agar biarlah mata rohani kami, mata iman kami hanya memandang kepada Kristus, bukan kepada krisis badai yang terjadi, agar kami pun diberikan kekuatan, ketenangan. Oleh karena kami tahu Yesus ada bersama-sama dengan kami yang lebih besar daripada badai tersebut. Tuhan, kami juga berterima kasih atas ibadah yang kami lakukan di rumah oleh karena penyebaran COVID-19 ini, supaya kami boleh membangun hubungan kami lebih akrab lagi bersama dengan anggota keluarga kami, mengenal Engkau dalam persekutuan kami, dalam belajar firman, di dalam berbagi, dalam mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan ini akan kami teruskan, supaya ketika badai-badai yang lain yang akan menyusul datang, masa-masa yang sukar, kami akan dapat lewati semua dengan kemenangan. Oleh karena kami tahu Yesus ada bersama kami, dan tanda-tanda itu adalah mengingatkan kami bahwa penyelamatan kami sudah dekat. Yesus akan datang untuk membawa kami pulang ke rumah. Terima kasih ya Tuhan kami, biarlah Engkau akan menuntun kami selalu dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu sebelum kami meninggalkan ataupun mengakhiri khotbah ini ataupun ibadah ini, kami rindu Tuhan agar Engkau pun mengangkat tangan buat kami untuk memberkati kami semuanya. Sementara Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan saat ini, biarlah tangan-Mu yang tidak kelihatan kiranya diangkat untuk memberkati semua umat-umat-Mu, melindungi mereka yang ada beribadah di rumah, anggota jemaat Ciracas. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan bagimu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menuntun, memelihara, melindungi kita semuanya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus, hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin.